Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita, dan di sini saya ingin melanjutkan cerita saya yang kemarin tentang seleksi SKB. Kemarin sudah saya bahas tentang seleksi kompetensi bidang kesehatan di Kejaksaan Republik Indonesia seperti apa, dan rekan-rekan bisa mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya untuk mematangkan hasil dan memaksimalkan hasil ujian rekan-rekan. Kemudian setelah tes SKB kesehatan, kita akan diminta untuk mengikuti tes SKB keterampilan. Kalau keterampilan untuk pengemudi pengawal tahanan adalah keterampilan mengemudi. Keterampilan mengemudi terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah mobil kecil, di mana kemarin yang dipakai adalah mobil 1300-an cc, dan yang kedua adalah menggunakan mobil pengawalan ataupun juga bus pengawal tahanan. Dimana untuk mobil yang kecil kita diminta untuk maju mundur, kemudian kita diminta untuk memperhatikan perpindahan kopling kita apakah sudah lancar ataupun belum. Dan untuk rekan-rekan, kalau bisa sebelum kita masuk ke dalam mobil, rekan-rekan harus memperhatikan kendaraan yang akan kita pakai tersebut, mulai dari tekanan ban, angin di ban, dan juga indikator-indikator yang berfungsi atau tidak, dan juga bodi dari mobil tersebut. Kemudian kalau ada sesuatu yang kurang, kita sampaikan dulu kepada panitia, walaupun nanti tidak akan diperbaiki, tapi itu menjadi nilai plus buat rekan-rekan dan rekan-rekan tidak akan disalahkan. Kemudian kita masuk, kita maju mundur, selesai, kita laporan bahwa tugas sudah selesai. Kita akan diminta untuk ke tes berikutnya untuk mengemudi mobil tahanan. Itu mobil tahanan rata-rata masih mobil tahanan yang lama, dimana mobil semi bus tersebut berbeda dari mobil dengan cc kecil. Yang pertama, perbedaannya adalah rem tangan berada di sebelah kanan. Jadi rekan-rekan, untuk pengalaman saja, tahun saya kemarin termasuk saya agak bingung dalam menentukan rem tangan, jadi pencarian aja harus minta tolong sama panitia. Kedua, untuk setir pada mobil tahanan biasanya belum power steering. Jadi untuk rekan-rekan yang belum pernah mengendarai mobil yang model lama ataupun belum power steering, rekan-rekan bisa mencoba berlatih terlebih dahulu, karena juga cc yang besar untuk mobil yang besar akan berbeda dalam hal handling setir, dan juga rekan-rekan akan mengalami kesulitan dalam hal penentuan gas dan juga kopling kalau rekan-rekan sama sekali belum pernah mencoba mobil-mobil tipe besar. Kita untuk mobil yang tipe besar, kita cuma diminta jalan zigzag, maju mundur, kemudian jalan lurus, maju dan mundur, dan selesai. Kemudian setelah tes mengemudi selesai, rekan-rekan akan diminta untuk kembali ke rumah masing-masing menunggu tes berikutnya, yaitu tes wawancara. Tes wawancara, rekan-rekan diminta untuk datang ke kejaksaan tinggi masing-masing. Diusahakan ketika rekan-rekan datang dalam kondisi yang fit, badan bersih. Kalau ada jenggot ataupun juga kumis, mohon untuk dirapikan ataupun dihilangkan. Potongan juga kalau bisa dirapikan, dan juga baju harap untuk disetrika, baju celana disetrika dan memakai kalau
yang ada masalah dengan bau badan harap memakai wangi-wangian, karena itu akan sangat berpengaruh pada nilai rekan-rekan dalam hal penampilan. Untuk tes wawancara sendiri, tahun saya dan terutama yang saya alami hanya pertanyaan-pertanyaan umum. Yang pertama, rekan-rekan akan diberi pertanyaan apakah bisa berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kalau rekan-rekan bisa berbahasa Inggris, itu rekan-rekan akan diminta menjelaskan kejaksaan menggunakan bahasa Inggris. Sementara kalau saya kemarin cuma menjawab kalau bahasa Inggris saya tidak bisa, tapi saya sedikit-sedikit bisa bahasa Jepang dan Jerman dalam hal perkenalan, dan saya perkenalan dengan kedua bahasa tersebut. Setelah bahasa kita perlihatkan kemampuan kita dalam hal bahasa, kita akan diberi pertanyaan umum seperti apa motivasi rekan-rekan, apa motivasi Anda mengikuti seleksi CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau saya, motivasi saya kemarin ingin membahagiakan kedua orang tua, ingin merubah kehidupan kami karena kami dari golongan yang tidak mampu, ingin mengangkat derajat orang tua, dan yang ketiga ingin mengabdikan diri untuk bangsa yang telah membesarkan dan mengayomi kami selama ini. Kemudian kita diminta kesanggupan untuk berada di daerah terpencil, dan kita harus menyanggupi hal tersebut kalau menurut saya, karena itu sangat berpengaruh. Dan yang pertama, sebelum kita mengikuti ujian, kita sudah diminta untuk menandatangani surat pernyataan bahwa siap ditempatkan dimanapun. Maka kalau rekan-rekan mengatakan tidak siap, maka rekan-rekan berarti sudah mengingkari apa yang rekan-rekan tanda tangani di surat pernyataan tersebut. Setelah kesiapan untuk ditempatkan di manapun walaupun daerah terpencil, rekan-rekan akan diminta untuk menjelaskan pengetahuan rekan-rekan tentang kejaksaan, tentang tugas-tugas dan juga bidang-bidang yang ada di kejaksaan. Bisa rekan-rekan jelaskan sesuai pengetahuan rekan-rekan sekalian. Kemudian entah itu semua atau cuma saya ditanya tentang pengalaman atau pengetahuan saya tentang kaum radikalisme dan bagaimana tanggapan saya tentang kaum radikalisme. Kemudian setelah itu yang terakhir saya diberi pernyataan kalau semisal ada masalah yang sangat berat dan kamu harus melakukan hal yang susah untuk kamu lakukan, apakah kamu akan keluar dari instansi atau tetap melakukan hal tersebut. Dan saya menjawab saya ingin tetap mengabdikan diri walaupun apapun yang diminta oleh atasan saya. Dan kemudian setelah itu kita keluar, diminta untuk keluar. Sebelum keluar, usahakan untuk bilang terima kasih kepada tim penguji, menunduk, dan kita keluar dengan sopan. Setelah itu yang terakhir adalah tes komputer. Di tes komputer ini kita diminta untuk membuat surat izin cuti, di mana menggunakan Microsoft Word, dan juga kita diminta hanya seperti menyalin dari kertas yang sudah disediakan panitia. Udah ada aturan-aturan di sana, entah itu font, jenis, dan juga kostum dari
eh, gaya tulisannya semua sudah lengkap di situ, kita tinggal menyalin. Dan untuk rekan-rekan yang awam dengan hal Microsoft Word misal, rekan-rekan bisa belajar dari sekarang untuk mempersiapkan, karena banyak jebakan-jebakan di dalam soal-soal tersebut. Dan juga usahakan untuk mengetik dengan cepat, karena seperti kita ketahui bersama bahwa untuk tes komputer itu berbobot 40%, untuk tes wawancara juga 40%, untuk tes pengemudi berbobot 20%. Maka untuk yang tes komputer kita usahakan semaksimal kita, dari mulai membuat kopsulat kita latihan setiap hari, kalau bisa mengetik cepat kita lakukan setiap hari, mengutak-atik jenis-jenis dan model-model tulisan dan lain sebagainya kita biasakan sampai lancar. Kemudian kita berangkat ujian dengan kondisi yang siap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk semua tes tersebut seperti yang saya sampaikan, yang pertama, tes kesehatan tidak memiliki nominal ataupun juga presentase untuk penilaian, tapi tes kesehatan sangat penting, karena dimana di sana hanya berbunyi memenuhi ataupun tidak memenuhi. Kalau rekan-rekan ada satu saja yang tidak memenuhi syarat, maka rekan-rekan akan gugur. Untuk yang kedua, tes mengemudi berbobot 20%, tapi rekan-rekan jangan menganggap remeh bahwa tes mengemudi nggak usah terlalu difikirkan, tapi tetap teman-teman harus maksimal dalam tes mengemudi. Kemudian tes wawancara juga seperti yang saya uraikan tersebut di belakang, bahwa maksimalkan mulai dari penampilan, gaya postur kita, memperbaiki sikap kita. Dan yang terakhir, untuk tes komputer usahakan dimaksimalkan, sering-sering berlatih, sering-sering belajar mengetik dan juga mengubah-ubah gaya tulisan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan kalau ada yang bisa dikoreksi silahkan rekan-rekan komen di bawah ini. Saya akhiri, terima kasih atas atensi dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.